Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita untuk bersama-sama di pagi hari ini dalam tayangan Yesus Kuatku untuk kita memahami kembali firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sepanjang hari ini sesuatu yang baik untuk kita pegang. Sebelum kita mendengar firman, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mulia dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami ada saat ini dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Sebab itu sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami minta pimpinan Tuhan untuk memberikan kami pemahaman firman-Mu, sehingga firman inilah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk kami mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita masih melihat tema yang baik bagi kita untuk kita renungkan, yaitu tentang Roh Kudus ya dalam kehidupan kita, peran Dia dan bagaimana Roh Kudus ini untuk memberikan hal yang baik bagi kehidupan kita. Dengan judul firman Allah pada hari ini tentang tanda kepemilikan. Kita bisa lihat sama-sama dalam Efesus pasal pertama, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, kita sama-sama merenungkan ayat ini tentang bagaimana kita bisa memperoleh tanda kepemilikan, yaitu roh daripada Allah. Kita lihat tadi dalam ayat 13, di sana dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Hal yang pertama yang harus kita pahami, bahwa untuk bisa memiliki tanda kepemilikan ini, kita harus benar-benar sudah atau telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan. Kita tahu lewat Yesus rencana keselamatan umat manusia ini terjadi. Rencana Allah yang Ia kehendaki manusia untuk hidup kudus itu terjadi. Karena mengingat beberapa waktu atau berapa lama tokoh-tokoh di dalam Alkitab diangkat oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Tetapi teladan yang utama ada di dalam Yesus. Dan rencana Allah terhadap umat manusia tidak menjadi gagal. Walaupun manusia ada di dalam keadaan yang tidak baik. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Hal yang Tuhan kehendaki ketika rencana keselamatan yang Tuhan anugerahkan, firman yang hidup itu ada di tengah-tengah manusia, memberikan kepada kita kehidupan yang kudus, yang tak bercacat, dan itu Dia berikan lewat Yesus. Sebab itu untuk kita benar-benar bisa atau mampu memperoleh tanda kepemilikan ini, kita harus telah mendengar kebenaran firman, telah mendengar Injil keselamatan, telah menerima, karena itu bagian rencana Allah yang tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Tadi dikatakan rencana Allah untuk hidup manusia yang kudus. Hal yang kedua kita lihat dari ayat ini, bagaimana untuk memperoleh tanda kepemilikan adalah ketika kita sudah percaya. Ya, kalimat selanjutnya dalam ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
memiliki keteguhan hati percaya kepada Kristus, karena lewat Kristus kita dipersatukan dengan Allah dan menerima bagian yang dijanjikan. Itu yang harus kita pegang. Efesus 1 ayat 10 dan 11 berkata begini, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Haleluya. Kita lihat ketika kita sudah percaya, kita itu harusnya memiliki keteguhan hati. Karena kita disebut bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus yang adalah kepala dari segala sesuatu. Yang di sorga maupun yang di bumi. Bahkan di dalam Kristus kepenuhan segala sesuatu. Dialah yang akan memberikan kita hal-hal yang dijanjikan itu. Yang dari semula menerima bagian itu. Dan itulah maksud sesungguhnya Allah bagi kehidupan umat manusia. Ketika kita memperoleh Roh Allah. Akhirnya ketika kita telah mendengar firman kebenaran, kita telah menerima Injil daripada kebenaran yaitu keselamatan. Ketika kita sudah percaya, maka bagian kita yang tadi dikatakan kita menerima, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus kalau di dalam kehidupan kita adalah suatu tanda kepemilikan, berarti kita adalah milik Tuhan, milik daripada roh daripada Allah, yang dialah yang akan menjamin hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayat yang akan memberikan kita juga satu hal ya untuk kita pahami, bahwa dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 firman Tuhan berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan, kita lihat bahwa kehidupan kita memperoleh pemateraian atau pengesahan kita sebagai anaknya Allah, menerima Roh Kudus ya. Tetapi bagi kita yang sudah mendengar, sudah melakukan firman dan yang sudah percaya, kita menerima Roh Kudus. Dan selanjutnya kita pun mampu dengan hal itu, kita dilindungi hidup kita dari dosa. Karena untuk mencapai sasaran kehidupan kita yang kekal, Bapak Ibu, ketika kita sudah dimateraikan, sudah disahkan menjadi anak Allah yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ingat bahwa hidup kita bukan kita lagi yang menguasai, tetapi Roh Kudus yang adalah punya kita saat ini yang akan menguasai kehidupan kita. Dialah yang akan memimpin kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita menjadi milik Allah, Allah berkuasa penuh atas hidup kita. Roh Kuduslah yang akan membantu kita berproses melewati segala keadaan. Menuntun, menjaga, bahkan ketika melakukan dosa, Dia pun yang akan menginsafi kita. Memberikan hikmat bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita yang sesuai kehendaknya. Sehingga dari situlah kita mampu mencapai sorga mulia. Tapi ingat, pemateraian daripada atau kepemilikan daripada Roh Kudus atas hidup kita sudah terjadi. Yang Tuhan minta bagaimana kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kita pun sudah benar-benar ditebus oleh Tuhan. Dalam ayat 14 ayat kita tadi dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita sudah ditebus, kita sudah menerima janji daripada Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, dan itulah yang akan menjadikan kita mampu untuk memuji kemuliaan Allah. Haleluya. Jadilah seperti yang Tuhan mau,
bukan seperti yang kita mau. Ingat, kita milik Tuhan dan kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh saat ini mendengar firman-Mu, boleh sadari bahwa kami adalah milik Allah, yang adalah Allah yang menguasai kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tolong ingatkan kehidupan kami Tuhan, bahwa kami bukan lagi anak-anak orang dunia, anak-anak yang mengikuti keadaan dunia, tapi kami benar-benar anak-anak ketebusan Tuhan, yang ingin mengikuti maunya Tuhan. Biarlah hari ini kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, mengikuti semua perintah Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, dan Roh Kudus berkaryalah terus dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menempuh kehidupan kami seluruhnya, jaminan yang akan Engkau berikan dalam hidup kami, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih-Mu. Kami sambut kehidupan kami di hari ini dengan penuh sukacita. Kami alaskan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku